Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam literasi. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan acara Bincang Literasi UPT Perpustakaan UNAS. Hari ini saya kedatangan tamu spesial di sini. Salah satu bunda panutan saya. Hari ini saya manut kostumnya. Kostumnya tenunnya dipakai di baju, kalau Bunda Dini, kalau saya dipakai di masker ya. Nggak begitu ya Bunda. Panutan dari segala hal ya, utamanya yang positif banyak sekali yang saya serap dari Bunda Dini. Baik, mungkin penyimak Bincang Literasi sudah banyak yang kenal siapa bintang tamu saya hari ini ya, Bunda Dini Nuraini ya, yang sudah mulai mengajar di UNAS sejak tahun 2000. Kebetulan beliau juga adalah dosen di Hombes Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Dulu menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian pendidikan S2 di Universitas Negeri Jember, dan sedang menempuh S3 di Universitas Negeri Jember. Nah, apa yang akan dibahas hari ini? Temanya sangat menarik ya, karena memang sedang hangat diperbincangkan. Karena kita menuju ke pemilihan kepala daerah serentak ya, tanggal 9 Desember 2020. Tentu semua masyarakat berlomba-lomba untuk ikut andil ya. Karena apa? Karena memang partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu ini memang juga menjadi parameter keberhasilan dari sebuah pemilu yang adil dan berintegritas. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini bersama Bunda Dini ya, mengusung tema tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak lanjutan di Kabupaten Situbondo, khususnya pada masa pandemi. Ada perbedaan nggak nih? Kalau kemarin kita pemilihan langsung semua happy datang ke TPS. Nah, sekarang gimana? Nah, bukan hanya ketika pada saat pemilihan langsungnya, ketika kampanye gitu ya. Nah, sekarang kampanye era pandemi seperti apa? Nah, jangan salah, karena memang Bunda kita ini punya pengalaman cukup lama ya di KPU. Berkarir di KPU itu mulai dari tahun 2014 sampai 2019. Dan alhamdulillah ya, 2020 sudah kembali ke rumah kita ya, UNAS kita ya Bunda. Selamat datang. Terima kasih. Saya sudah lama menunggu kedatangan Bu Dini ya di acara Bincang Literasi. Baik. Berikutnya saya langsung berikan kesempatan pada Bu Dini untuk membahas tema yang akan kita pecahkan hari ini. Ya. Silahkan. Terima kasih Bu Tutus. Saya biasa memanggilnya Non karena saya berharap dia tetap seperti ini, awet muda, cantik, menebar banyak manfaat. Amin. Yang kedua, boleh ya saya sampaikan di acara streaming kali ini, selamat sudah lolos sertifikasi dosennya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan menambah kebarokahan di keluarga dan manfaat untuk kampus kita tercinta. Amin. Itu yang paling utama. Kemudian terima kasih sudah memberikan kesempatan. Kebetulan saat ini adalah waktu kami di LPM ya, untuk bisa berbagi di Bincang Literasi ini. Memang kenapa harus mengambil tema yang berbeda dari kawan-kawan unit kerja yang lain, karena memang kita sedang dalam masa diberikan musibah oleh Allah dengan adanya pandemi saat ini. Jadi, dan kebetulan di Kabupaten Situbondo ini juga sedang lagi hangatnya dengan persiapan pemilihan serentak lanjutan ini. Jadi kalau sebelum pandemi ini istilah yang digunakan adalah pemilihan kepala daerah secara serentak. Kebetulan kalau di Jawa Timur ada 19 kabupaten kota. Kalau saya menyimak itu 19 kabupaten kota termasuk Kabupaten Situbondo. Tapi karena ada pandemi kemudian ditunda. Yang semula harus dilaksanakan September, ini ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Pasti negara, terutama dalam hal ini adalah penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, ini juga memiliki strategi untuk bisa menjalankan amanah undang-undang ini.
menjalankan pemilihan serentak lanjutan ini. Karena apa? Tidak hanya yang dituntut pemilihan atau demokrasi yang berkualitas, tapi yang dituntut adalah kesehatan bagi masyarakat dan penyelenggara. Tadi sudah dicontohkan, kalau dulu pada saat sebelum pandemi orang mau datang ke TPS berbondong-bondong dengan keluarga, dengan gembiranya, dengan kerelaan mereka ya, karena ini adalah hak, bukan kewajiban. Bahwa ini adalah hak memilih kita. Ketika kita sudah diberi hak oleh negara untuk memilih, kita gunakan hak pilih kita, karena hak pilih warga negara ini menentukan bagaimana jalannya pemerintahan ke depan dan bagaimana kepentingan-kepentingan masyarakat ini bisa terakomodir begitu. Nah sekarang ini kan sudah berbeda. Jangankan nanti pada saat hari H pemungutan, saat ini pemilihan serentak lanjutan ini pada masa tahapan pemutakhiran data pemilih. Iya. Mungkin pemirsa Tutus juga didatangi oleh petugas, yaitu yang disebut dengan PPDP, petugas sampai lupa saya, data pemilih istilahnya, petugas yang menangani terkait dengan pemutakhiran yang ada di masing-masing wilayahnya, tersebar di seluruh Kabupaten Situbondo, jumlahnya ribuan. Mereka dibekali memang dengan ilmunya, dengan materinya, dengan pedomannya, tetapi sekarang adalah masa pandemi. Apakah tidak ada keraguan bagi mereka untuk bekerja secara profesional? Karena pedomannya jelas mereka harus datang masing-masing ke rumah masing-masing, Mereka betul dibekali oleh alat pelindung diri. Salah satunya mungkin dengan masker ya, dengan face shield, dengan kaos tangan bahkan ya. Permasalahannya ini adalah beban moral mereka ketika mendatangi wilayah di mana masih ada warga yang terpapar. Pasti beban, saya yakin pasti beban. Yang kedua, masyarakat juga terbebani juga. Tidak semua orang yang mau didatangi secara ikhlas, orang luar masuk ke dalam rumah. Secara aturan memang mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam rumahnya, tapi cukup dilayani di semacam di teras rumah. Ya kalau punya teras, kalau ada halamannya, kalau enggak ya, ini ada semacam beban moral untuk penyelenggara dan masyarakat. Nah, inilah yang dibutuhkan kesungguhan dari penyelenggara dan masyarakat. Nah, bentuk partisipasi masyarakat itu tidak hanya pada hari H, tidak hanya pada hari pemungutan suara saja, tapi partisipasi dimulai dari sekarang. Ya apa caranya? Bagaimana caranya? Ya harus dengan mendukung kegiatan pemerintah ini. Dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemilihan ini. Dengan apa? Menunjukkan identitas kependudukan yang menyampaikan data-data yang sesungguhnya, sehingga tidak dipersulit petugas itu untuk datang. Kalaupun mereka ada ketakutan, misalkan, petugasnya misalkan terpapar ya misalkan. Setahu saya yang saya simak dan saya pahami di regulasi itu, penyelenggara juga sudah dibekali. Bahkan ada semacam kesepakatan antara KPU dan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas COVID ini bahwa setiap penyelenggara ini diwajibkan untuk melakukan rapid test. Jadi sebelum mereka bertugas ini sudah dibekali. Tinggal kembali lagi bahwa kesungguhan dan profesionalitas mereka yang dibutuhkan. Apakah mereka sungguh-sungguh atau tidak. Ini hal pertama terkait dengan masalah partisipasi masyarakat dalam hal pemutakhiran. Kita masih belum berbicara tentang yang hari H ya. Iya, belum. Bagaimana? Karena kita kalau datang di TPS itu kan pasti kita datang, kemudian menyerahkan surat undangannya, ditunjukkan pada petugas, kita disuruh menunggu. Ya kan? Ngantri ya, ngantri. Di situ kan banyak orang yang menunggu, bahkan di luar TPS juga udah banyak orang, apalagi ini pilkada. Apa ya? Euforia masyarakat ini juga sudah ingin ditampilkan bahwa ini yang saya gadang-gadang, ini yang saya harapkan bisa menjadi, pasti begitu. Ya, secara kalau pilkada itu kan langsung terasa. Betul, secara langsung seperti pemilihan kepala desa. Ya. Karena secara langsung kita tahu siapa yang dicalonkan. Mereka berharap bahwa apa yang mereka akan tentukan ini menentukan masa depan mereka juga, masyarakat itu. Ada ketakutan. Kalau dulu datang ke TPS kemudian mencoblos di bilik-bilik ya. Sekarang ini jangankan datang ke bilik,
ada sebagian orang yang sampai sekarang mungkin memberlakukan dirinya dan lingkungannya seperti PSBB. Ada tuh Ya, orang bahkan perumahan-perumahan yang kita tahu masih memberlakukan itu, walaupun di Situbondo di kabupaten kita nggak ada PSBB, betul kan? Tidak ada. Tapi ada lingkungan-lingkungan yang sangat protek terhadap hadirnya orang lain. Mungkin juga termasuk lingkungan rumah saya. Nah, apalagi perumahan yang Bu Tutus sekarang lagi domisili itu ya. Jadi itu ada kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi ini dulu yang masalah pemutahiran. Sebelum nanti kita berbicara bagaimana terkait dengan sosialisasinya. Kalau dulu ada kampanye, ada tatap muka, mengumpulkan banyak orang. Sekarang bagaimana? Strateginya bagaimana? Itu KPU memang sekarang dibutuhkan semacam strategi atau langkah-langkah untuk supaya sosialisasi ini tetap masuk kepada masing-masing masyarakat dari lini yang paling atas sampai bawah. Ini yang dibutuhkan sebenarnya koordinasi yang bagus antara penyelenggara, pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, mulai dari kabupaten sampai tingkat bawah. Begitu juga masyarakat, kita ini kan masyarakat. Bu Tutus punya hak pilih, saya punya hak pilih, kita punya profesi sebagai pengajar di lingkungan kita. Mungkin kita juga berkewajiban untuk membantu mensukseskan ya. Dengan cara apa? Minimal kita menyampaikan kepada mahasiswa atau dengan lingkungan kita bagaimana bahwa mengingatkan tanggal 9, karena ini adalah sebuah hak. Ketika negara sudah memberikan hak kepada kita, kita tidak menggunakan, bagaimana? Kalau sudah diberi hak, tapi nggak kita gunakan, sia-sia, sangat disayangkan, begitu. Jadi itu sementara dari apa ya, gambaran-gambaran umum Bu Tutus terkait partisipasi masyarakat, belum ke bagaimana nanti pada saat pemungutan suaranya. Baik, itu kemudian selain membantu efektivitas proses pemutahiran data yang dilakukan oleh para petugas yang ke lapangan menjemput data langsung pada masyarakat, mungkin strategi apa lagi atau kiat apa lagi sih yang harusnya kita tunjukkan sebagai bukti partisipasi kita mendukung proses ini ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bu Tutus, selain pada tahapan persiapan ini kemudian kita melangkah kepada tahapan penyelenggaraan. Jadi di situ termasuk adanya tahapan sosialisasi dan kampanye. Ya. Sekarang ini metodenya sudah mulai berubah karena memang pandemi, tidak mungkin kemudian metode yang digunakan tatap muka. Kemudian ini sekedar pertanyaan usul dari saya ya. Jadi kalau di pembelajaran kita berubah daring kan? Apakah iya sosialisasi menjadi daring? Dalam jaringan itu secara otomatis ini menjadi sebuah metode yang lebih pas, lebih elegan digunakan untuk menjamin juga demokrasi berkualitas dan menjamin kesehatan bagi masyarakat dan penyelenggara. Tidak mungkin kemudian negara ini menjerumuskan penyelenggara dan masyarakat di masa pandemi ini. Jangan sampai ada klaster pilkada, ya kan? Jangan sampai. Jadi klaster-klaster yang lalu sudahlah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Jangan sampai ada klaster pilkada karena kecerobohan. Makanya sekarang memang masih belum fase pencalonan, tetapi beberapa calon ini kan sudah mulai mendatangi masyarakat, kelompok-kelompok dan sebagainya. Memang ini menjadi sangat riskan ketika mengumpulkan sekian banyak orang tanpa menggunakan protokol kesehatan, masker, dan mungkin kurang berhati-hati dalam hal menjaga jarak dan sebagainya. Itu. Jadi kalau kita berpikir apakah daring yang digunakan? Pasti dilakukan hal-hal begitu. Termasuk sekarang ini yang saya ketahui bahwa banyak menggunakan metode-metode sosialisasi menggunakan media-media elektronik, media sosial. Iya, walaupun dulu-dulunya juga begitu, tapi sekarang lebih digencarkan itu karena memang basic sosialisasi ada 11 basic itu sudah banyak tidak digunakan. Kalau toh dulu ada relawan demokrasi, Bu Tutus ya. Mudah-mudahan juga ada Kabupaten Situbondo dan relawan demokrasi. Itu mereka bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat, datang ke kelompok-kelompok pengajian
datang ke kelompok-kelompok dasawisma, datang ke kelompok-kelompok desa-desa, misalkan ada acara apa di masjid, di desa, dan di komunitas-komunitas itu. Terus pada saat sebelum pandemi mungkin tidak ada masalah, tapi pada saat ini kan tidak mungkin, karena memang fasenya sudah fase begini. Jadi mereka memanfaatkan media-media yang bisa digunakan, walaupun betutus itu mungkin tidak bisa menjamin keseluruhan warga Kabupaten Situbondo paham terkait dengan adanya pemilihan serentak lanjutan ini, terutama yang di pelosok-pelosok yang sangat kesulitan sekali dengan adanya jaringan-jaringan internet. Jangankan jaringan internet ya, mungkin juga kita mau SMS juga tidak ada BTS-nya sehingga tidak bisa masuk, bisa saja kan begitu. Nah, memang idealnya tidak bisa tercapai, tapi minimal dengan adanya sosialisasi yang daring tadi, yang sifatnya masif dan kontinu, ya, saya yakin itu juga akan sampai, walaupun prosentasenya nanti juga tidak sebesar. Tapi kalau dilihat target dari KPU itu, partisipasi masyarakat itu 77,5%, itu termasuk tinggi di masa pandemi ini, termasuk tinggi 77,5. Kalau kita asumsikan jumlah pemilih itu sekitar 500.000 di kabupaten kita, dari 77 silakan dihitung itu berapa, itu termasuk tinggi di masa pandemi. Sedangkan misal Bu Tutus ya, Bu Tutus didata semula pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 kemarin, Bu Tutus TPS-nya letaknya itu dekat dengan rumah atau dekat dengan perumahan. Mungkin setelah dipetakan kembali, misalkan TPS-nya tidak di dekat rumah, bisa saja beda RT. Ini kan agak berjauhan. Beda RT saja, terkadang masyarakat itu enggan untuk, jangankan yang beda RT, yang satu RT ada juga yang enggan untuk hadir. Ada juga yang enggan hadir. Ada orang yang ogah ya, ada yang apatis, karena apa sih saya memilih itu juga nggak ada pengaruhnya, tidak merasa berdampak pada dirinya. Padahal sebenarnya apa yang kita sampaikan melalui hak kita itu juga menjadi sebuah produk hukum yang nantinya juga ada manfaatnya bagi kita, karena itu adalah hak. Tapi ketika beda RT misalkan, apalagi itu, orang akan lebih enggan, lebih jauh. Aduh enggak lah, di TPS sana kemarin ada yang maaf dalam tanda kutip kreatif misalkan. Ini kan juga ada keengganan. Nah, bagaimana caranya? Ya melalui sosialisasi dengan media-media ini, diharapkan semua lini-lini kehidupan ini juga membahas terkait dengan ini. Yang paling penting adalah bagaimana KPU ini menjaga standar kesehatan untuk penyelenggara dan masyarakat. Kita belum tahu bagaimana nanti bentuk dan mekanisme dari, kalau melihat simulasi itu memang protokol kesehatan diterapkan, jarak, ya bahkan nanti yang ngantri di dalam TPS itu dibatasi sekian orang, tidak banyak, duduk berdempetan, tidak. Atau mungkin kalau perlu diberi jadwal kedatangan mungkin ya, mungkin bisa dikelola oleh di tempat panitia TPS-nya. Kalau jadwal bisa jadi. Kalau jadwal kan sudah ditentukan jam 7 sampai jam 1. Ada batasan. Mungkin batasannya adalah untuk yang ngantri di dalam. Ini ngantri di dalam dibatasi jaraknya, termasuk penggunaan alat pelindung dirinya. Iya. Cuman mungkin apakah ini nanti alat coblosnya ini sekali pakai? Kita nggak ngerti kan ya, masih dari dulu. Kalau mungkin kita hadir ke seminar, kita disarankan untuk membawa alat tulis sendiri. Kan nggak mungkin kita bawa alat coblos sendiri. Ya. Nanti kita akan melihat, mudah-mudahan KPU dalam waktu yang masih cukup sekian bulan menuju Desember ada strategi atau ada metode-metode bagaimana TPS itu diciptakan untuk menjaga standar kesehatan tadi. Jangan sampai tadi klaster pilkada TPS sekarang. Janganlah mudah-mudahan ya. Karena kita kan ingin kabupaten kita ini lebih baik dengan pemimpin kita yang akan kita pilih, begitu. Itu menjadi sebuah
apa ya, kekhawatiran bagi orang yang memang punya kekhawatiran besar. Tapi kalau orang yang tidak punya kekhawatiran besar akan cenderung apatis. Iya, terserah deh. Iya, apalagi kalau misalkan di desa-desa. Ya itu termasuk juga mungkin begini. Bagi penyelenggara yang ya kita tidak tahu ya, bahwa penyelenggara itu kan juga berinteraksi dengan masyarakat luar. Itu kita tidak bisa menjaga kan apakah betul penyelenggara itu sudah sehat, apakah betul penyelenggara itu memang sudah dalam keadaan dia kuat dan sebagainya. Ada kecurigaan atau kekhawatiran ya dari masyarakat ini. Ya ini adalah tugas berat memang. Mudah-mudahan target 77,5 ini bisa tercapai. Salah satu caranya bagaimana? Ya masyarakat ini dimotivasi untuk sadar memilih, tidak hanya sadar memilih tadi, termasuk sadar mengawasi betul-betul. Itu tingkat partisipasi itu juga bisa dilihat dari bagaimana cara masyarakat mengawasi jalannya pemilihan ini. Salah satunya begini, setiap ada tahapan pemilihan umum atau tahapan-tahapan lainnya, mulai dari pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden juga sekalipun, ini di ujung tahapan itu biasanya ada permasalahan-permasalahan, yaitu perselisihan hasil pemilu. Betul. Nah, perselisihan ini kan kemarin, apalagi pilpres kemarin, aduh, kubu ini begini, kubu ini begini, saling serang dan sebagainya. Masyarakat awam yang bawa bingung, ini maksudnya apa? Padahal kita ini memilih presiden misalkan, kita memilih gubernur, kita memilih bupati, kita pengennya bagaimana siapapun yang terpilih untuk 5 tahun ke depan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Kita banyak lihat itu bagaimana buzzer-buzzer itu menyerang kubu ini, yang satu menyerang kubu ini. Masyarakat umum makanya bingung. Nah ini salah satu permasalahan yang paling utama yang diangkat oleh pasangan calon atau calon ini biasanya adalah data pemilih yang diangkat. Yang menjadi permasalahan pasti diangkat karena dianggap tidak valid. Nah, tidak validnya itu dari mana? Ada banyak hal. Nah dari contoh tadi yang saya contohkan, ketika petugas PPDP yang memiliki kewajiban untuk datang ke rumah masing-masing, melakukan proses pencocokan dan penelitian instrumen yang dia bawa dari KPU. Misalkan bututus satu keluarga berapa orang? 3 orang. 3 orang, suami, istri, dan anak. Anak belum punya hak memilih. Yang masuk kategori pemilih hanya 2. Misal ya, ini bututus ya, misal saja. 2 orang yang dinyatakan sebagai pemilih, kemudian mungkin ada keteledoran atau kesengajaan dari petugas. Mudah-mudahan kalau kesengajaan tidak ada, tapi biasanya faktor-faktor human error mereka mendata. Misalkan anak yang tidak punya hak pilih ini, misal ya, atau misalkan anaknya bututus sudah usia 17 misalkan ya, dia menjadi pemilih, punya hak memilih. Tapi ternyata identitas kependudukannya ini dia usianya belum 17. Padahal sebenarnya secara faktual sudah memenuhi. Bahkan dia mungkin sudah mau kuliah, otomatis usianya sudah di atas 17. Tapi KTP-nya misalkan ini tidak berusia 17. Bisa saja masih berusia 15. Ini akan menjadi permasalahan. Siapa yang memiliki kewajiban untuk memperbaiki? Otomatis penyelenggara. Tapi masyarakat ini punya hak untuk mengawasi. Dan ini adalah bentuk partisipasi. Dengan cara apa? Melaporkan pada siapa? Pada penyelenggara, mulai dari tingkatan desa, kecamatan, bahkan mungkin di KPU. Dilaporkan. Ini KTP-nya masih belum proses atau masih memang belum diupdate? Bukan. Jadi KTP-nya terbitnya ini salah tanggal lahirnya. Misalkan data, seperti secara data, tapi faktualnya sudah 17 tahun. Dengan cara bagaimana? Karena tidak melihat faktualnya, tapi melihat identitas. Atau bisa saja bututus usianya sudah mencukupi untuk menjadi pemilih. Di KTP elektroniknya tertulis jenis kelamin laki-laki. Ya? Apa ada operasi kelamin kan tidak? Jadi
Betul, ya faktualnya Bu Tutus perempuan karena istri statusnya. Itu bisa kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan akurasi data pemilih dengan cara melaporkan. Itu bentuk partisipasi. Jadi bentuk partisipasi tidak hanya datang di TPS saja, tapi ini adalah salah satu bentuk pengawasan. Misalkan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pasangan calon atau tim suksesnya nanti, kita sebagai masyarakat bisa melaporkan karena ada ruang untuk kita melaporkan. Itu bentuk partisipasi. Jadi tidak hanya datang di TPS saja. Begitu. Atau saya cerita pengalaman pribadi, Bunda. Jadi pernah pada pemilu sebelumnya ya. Jadi saya mendapatkan 2 undangan. 2 undangan. Karena kebetulan memang waktu itu KTP saya, karena KTP berlaku selama yang terakhir sudah saya update kembali. Jadi undangan keluar di alamat lama. Namun juga keluar di alamat baru gitu. Ya, kalau saya mau curang saya bisa di 2 tempat itu gitu. Betul. Tapi ya tidak saya lakukan karena saya berpartisipasi sebagai warga negara yang baik. Pemilih yang cerdas. Ya, itu namanya pemilih yang cerdas ya. Itu pengalaman pribadi. Tapi insya Allah untuk yang tahun ini sudah terhitung satu gitu. Iya. Di satu alamat. Iya. Ini ada pengalaman Bu Tutus kalau saya cerita terkait dengan adanya 2 surat pemberitahuan, namanya surat pemberitahuan atau form A6-nya itu. Itu ada 2. Ini pada saat pemilihan kepala daerah 2015. Karena entah itu ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja, ini orang-orang awam ya, bukan orang-orang yang kelasnya kelas menengah ke atas dalam artian tingkat pendidikannya itu ya. Mungkin dia memanfaatkan dua-duanya baru ketahuan setelah dia melakukan proses yang kedua kalinya, sehingga menjadi permasalahan dan dia dikenai sanksi kurungan penjara minimal 12 bulan. Jadi tidak main-main. Iya betul, ya? Karena memang aturannya jelas terkait bagaimana memalsukan identitas. Itu juga ada aturannya. Jadi tidak hanya sanksi sosial, tapi sanksi kurungan juga itu, karena aturannya jelas itu minimal 12 tahun penjara. Jadi jangan berhati-hati terkait dengan data. Untung saya nggak curang nih. Oh gitu ya. Baik, tadi saya petik sedikit ya. Sebenarnya dari kondisi persiapan menuju ke pemilihan di tengah masa pandemi ini ada sisi positif negatifnya. Mungkin sisi negatifnya dulu. Kalau kemarin yang kita dalam posisi tidak ada pandemi, bahkan kadang-kadang ada kurangnya partisipasi masyarakat. Bahkan untuk hadir ke TPS kadang-kadang sampai harus dijemput Pak RT. Itu pernah ada pengalaman seperti itu, Bunda. Nah, bagaimana dengan pandemi? Apakah ia akan menurun? Ternyata mungkin ada sebuah celah sih, Bunda, yang saya tangkap ya. Karena sekarang kan semuanya memanfaatkan sosial media. Kemudian semua data serba digital. Era digitalisasi ini harusnya juga bisa menambah. Justru yang harusnya sekarang banyak bergerak adalah para pemilih yang sudah dewasa secara politik, artinya sudah memenuhi syarat usia. Mereka yang lebih banyak akses di dalam dunia digital gitu ya. Harusnya mereka yang banyak berpartisipasi, bahkan yang pemuda-pemuda ini harus jadi garda depan pemilu motor gitu. Penggeraknya. Harusnya begitu gitu. Jadi positif negatifnya itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita genjot, apalagi kita dari Civitas Akademika di kampus. Secara isinya adalah para pemuda dan mereka adalah semua adalah kategori pemilih. Iya. Baik. Oh ya, di acara Bintang Literasi kita ini kita menerima pertanyaan di live chat. Nah, coba saya cek ya. Apakah sudah ada penanya? Wah, ada ternyata. Baik. Alhamdulillah ada satu penanya dari keluarga dekat kita ya. Dari pengguna akun Rafiq Gonzales. Jadi pertanyaannya, bagaimana menangkal politik uang pada saat pemilu? Mungkin kalau saya plesetkan ya, mungkin kali ini bukan politik uang. Dulu salam tempelnya pakai uang, sekarang salam tempelnya pakai masker. Gimana? Sekarang bercanda nih ya. Gimana Bunda? Mungkin ada kiat khusus. Iya. Politik uang itu memang sulit sekali dihilangkan. Karena memang di Indonesia, mungkin juga di Kabupaten Situbondo ini
praktek-praktek seperti itu masih banyak sekali. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir itu dengan cara sangat-sangat dibutuhkan kemauan. Karena ini dalam sebuah proses pemilihan itu tidak hanya penyelenggara, tidak hanya masyarakat saja, tapi ada sisi pihak lain, yaitu partai politik. Partai politik sekarang ini juga diberikan beban besar. Undang-undang juga mengatur. Dia diberikan beban besar bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Calon ini memiliki visi dan misi dan programnya. Inilah yang harusnya disampaikan kepada masyarakat. Pasangan calon A, pasangan calon B memiliki visi misi, memiliki program ke depan untuk 5 tahun ke depan untuk Kabupaten Situbondo ini. Yang dijual harusnya adalah visi misi, bagaimana caranya mempengaruhi masyarakat. Tapi yang terjadi karena praktek-praktek politik uang ini sudah seperti mendarah daging, ya. Karena kalau tidak itu partisipasi masyarakatnya juga akan turun. Ada keengganan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mau tahu. Kaulah neka, meliasera. Kaulah neka tak butuh. Ada begitu kan, apatis. Untuk apa saya memilih? Saya nggak butuh. Saya makan cari sendiri, misalkan seperti itu. Nah, ada hal-hal keengganan itu. Ini tugasnya tidak hanya tugas dari penyelenggara saja, tapi tugasnya masyarakat. Kalau masyarakat dicerdaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang komprehensif terkait dengan ini adalah sebuah hak. Ini hak Anda, jangan dikotori dengan hal-hal ini. Kalau misalkan masyarakat kemudian menolak, otomatis orang-orang yang memiliki kepentingan dengan cara-cara politik uang tadi juga akan merasa tidak ada akses. Ya, tidak ada akses. Tapi yang masalahnya ini kan ada akses, ada celah untuk itu. Masyarakat mau menerima. Ya maaf, masyarakat kita tidak bisa kemudian masyarakat mana tidak bisa, karena itu sudah banyak sekali memang ada. Tapi termasuk partai politik juga begitu. Bagaimana mencerdaskan pendidikan politik bagi konstituennya? Mereka juga harus berlaku secara fair, tidak kemudian dengan cara politik uang seperti itu. Sampaikan visi misi secara gamblang, secara jelas. Kemudian ketika mereka sudah duduk, misalkan sebagai wakil rakyat atau sebagai kepala daerah, mereka harus menunjukkan kesungguhan mereka untuk mewujudkan visi misi tadi. Seperti janji, tunjukkan janjinya. Ini kan seperti guyonan ya. Ada orang naik mobil mogok. Ini kita asumsikan mereka adalah calon-calonnya. Ketika mereka mobil mogok, mereka pasti minta bantuan orang lain toh. Ada orang yang di mana, Pak, minta tolong dulu, Pak. Kenapa? Aneh kamu kok, Pak. Aduh, kiki nyotok ki, Pak, ki. Cari orang lain untuk bisa membantu. Karena enggak mungkin kalau satu orang. Kalau mobilnya besar kan enggak mungkin satu. Cari bantuan. Ketika mobil ini sudah bisa jalan, Mak, kasih cukup. Kemudian melenggang terus. Lupa yang di belakang siapa membantu. Jadi ini yang dibutuhkan sebenarnya. Semua wakil rakyat kita, semua pemimpin kita yang sudah dipilih melalui proses pemilu dan pemilihan ini harus melihat bagaimana mewujudkan visi misi ini, bagaimana dia memberikan janji-janji kepada konstituen, sehingga ketika orang memilih saat ini pilkada, mereka akan berpikir, oh iya, saya akan memilih orang yang memang punya komitmen. Jadi tidak perlu lagi dengan politik uang ini lagi. Makanya sekarang juga sudah mulai dibatasi betul-betul. Caranya bagaimana? Bahan kampanye, termasuk pamflet, spanduk, baliho dan sebagainya itu dibiayai oleh negara. Sekarang sudah dibiayai oleh negara. Untuk apa? Meminimalisir adanya hal-hal politik uang tadi. Bagaimana mensosialisasikan itu sudah di cover oleh negara saat ini. Dalam hal ini adalah kalau di Situbondo adalah APBD. Jadi itu. Ini tergantung kepada kemauan kuat dari masyarakat, kemudian kemauan besar, niat tulus dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Berikut juga penyelenggara, karena penyelenggara tugasnya adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu. Iya.
karena nanti juga akan kembali ke masyarakat sendiri. Betul. Jadi jangan masyarakat kemudian menyalahkan badan penyelenggara, menyalahkan partai politik pengusung. Tapi toh nanti Anda sendiri yang akan merasakan gitu ya Bunda. Oke, ntar saya cek lagi apa ada pertanyaan lagi selain yang tadi. Masih belum. Alhamdulillah sudah mulai banyak, ternyata banyak yang bergabung di acara streaming hari ini ya. Mungkin juga saya harapkan juga ada suara-suara dari khususnya nih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Nah biasanya Bunda mengajar di FISIP di mata kuliah apa? Kalau saya biasanya ada pengantar ilmu pemerintahan, sistem sosial budaya Indonesia. Khususnya ada nggak penanaman khusus karakter sadar politik untuk apalagi mereka di fakultas itu gitu? Oh, di mata kuliah ada sih sebenarnya teori-teori politik kan ada itu. Jadi ada semuanya itu adalah tergantung dari materi yang akan digunakan oleh dosen itu untuk menyampaikan kepada masyarakat gitu. Kepada mahasiswa. Iya. Kebetulan kalau saya karena memang basicnya sudah pernah menjadi penyelenggara, sudah tahu bagaimana caranya memberikan sosialisasi kepada tidak hanya teori tapi udah aplikasi. Jadi biasanya saya mencontohkan kepada mahasiswa itu bahwa ini adalah menjadi cara kamu untuk bisa mengukur diri sendiri dengan apa. Ketika kamu nanti lulus dari perkuliahan ini, kamu pasti akan mencari pekerjaan atau berusaha. Apa yang kamu bisa tampilkan kepada masyarakat untuk membeli produk? Saya anggap menjual produk dalam artian tanda kutip mereka ingin menjual kemampuannya, kepotensinya dia, entah di perusahaan, entah di lembaga pemerintah, entah dia mau berusaha, pasti kan dia menjual. Artinya supaya orang ini tertarik, terpengaruh. Performan kalian yang harus kalian tingkatkan pertama. Yang kedua, kalian punya visi misi yang memang jelas, punya kompetensi yang jelas. Ketika sudah masuk dalam sebuah lembaga pemerintahan atau perusahaan atau usaha kamu sendiri, kamu harus menerapkan apa yang menjadi visi misi sehingga dipercaya. Komit. Kalau sudah dipercaya orang, secara otomatis orang lain ini yang akan mencari kamu sendiri. Jadi sama seperti demokrasi ini. Kalau demokrasi berkualitas itu dilihat dari mana? Dari tingkat partisipasi politiknya. Semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya, maka legitimasi hasil dari pemilihan ini juga diakui. Demokrasi yang berkualitas itu bisa dilihat dari salah satunya adalah partisipasi, tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini adalah kehadiran dan ikut serta untuk menorehkan hak pilihnya di bilik-bilik itu. Ketika tingkat partisipasinya tinggi, ini legitimasi dari hasil pemilihan atau hasil pemilu ini juga akan semakin baik. Jadi kalau tingkat partisipasinya turun, pasti akan ada pertanyaan, kenapa tingkat partisipasinya turun, bahkan jauh sekali perbandingannya dengan pemilihan atau pemilu di tahun sebelumnya. Pasti ada pertanyaan. Jadi legitimasinya juga akan tinggi. Jadi begitu. Pertanyaannya bahkan bisa semua elemen kena, baik itu penyelenggara kemudian entah apakah masalahnya dari di pasangan calon, atau pada partai politik pengusung. Ini yang semakin membuat bingung masyarakat, masyarakatnya tambah tenggelam, tambah nggak datang. Itu yang disayangkan jangan sampai terjadi ya Bunda. Itu. Ini nanti tugasnya Bu Tutus juga ketika misalkan kita daring pada masa kita memulai perkuliahan semester ganjil ini tugas kita juga menyampaikan karena dengan kita menggunakan hak pilih kita, ini akan juga mempengaruhi sisi kualitas dari pemerintahan kita nanti untuk 5 tahun ke depan. Ya, kita lihat nanti bagaimana persentase kehadirannya, termasuk persentase kehadiran dari pemilih pemula dan pemilih lanjutan. Mahasiswa kita ini termasuk pemula dan lanjutan. Kita akan lihat nanti bagaimana prosentasenya. Apakah lebih tinggi dari pemilih pemula dan pemilih lanjutan? Karena yang banyak menggunakan media sosial, kalau kita lihat secara kasat ya, banyak golongan-golongan muda istilahnya. Kalau sudah usia-usia 50 ke atas ini kadang mau menggunakan gadget atau melihat TV atau melihat pamflet-pamflet kan sudah kesulitan.
Kan sekarang kan ada beberapa lomba-lomba yang diadakan oleh penyelenggara untuk bisa menarik simpati masyarakat, untuk bisa menarik animo masyarakat terhadap partisipasi ini. Jadi kita akan lihat nanti hasilnya bagaimana. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi ternyata Bunda. Iya. Ada pertanyaan dari salah satu anak kesayangan. Anak saya kebetulan ya, kesayangan saya dan Bunda nih. Oh gitu. Iya, dari akun Prayudi Yudi. Oh. Ya. Indikator seperti apakah yang dapat dikatakan pemilu itu berhasil? Kemudian harapannya hasil pemilu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu pertanyaan dari pemilik akun Prayudi Yudi. Jadi indikator seperti apakah yang dapat dikatakan bahwa pemilu itu berhasil? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa demokrasi yang berkualitas itu bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Walaupun misalkan ya sosialisasinya sudah sangat komprehensif, sudah sangat masif, bahkan mungkin biayanya cukup lumayan besar ya oleh penyelenggara, tetapi tingkat partisipasinya turun. Ini akan menjadi sebuah presiden buruk bagi penyelenggara dan bahkan juga bagi partai politik dan pasangan calon. Semua pasti, karena itu nanti akan menunjukkan legitimasinya akan turun karena tingkat partisipasinya turun. Tapi kalau partisipasi masyarakatnya tinggi pada saat pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020 bahkan melebihi target 77,5, ini akan meningkatkan legitimasi dari hasil proses pemilihan serentak lanjutan ini. Sehingga kalau sudah begitu kan pasangan calon yang dipilih oleh masyarakat ini berarti pasangan calon yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Situbondo. Betul. Ya kuncinya kembali lagi kepada masyarakat. Kalau masyarakat ingin tahu kunci suksesnya pemilu di mana, kembali ke tangan kita masing-masing ya, dan kesadaran kita untuk tetap berpartisipasi. Satu pertanyaan lagi boleh nggak Bunda? Boleh. Ada ternyata. Biasanya kita batasin 2 gitu ya, tapi boleh. Kayaknya hari ini saya tertarik ya. Saya juga suka sih, karena hostnya cantik jadi saya nggak bosan gitu ya. Aduh, alhamdulillah masih bilang cantik. Padahal sudah kumus-kumus jam 3 sore ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum ditutup nanti. Ada 2. Ya, boleh. Dengan satu akun yang sama, pemilik akun Firman Hidayat. Saya nggak tahu Firman Hidayat itu siapa ya. Terima kasih sudah bergabung di acara Bincang Literasi Perpus. Sebagai mantan penyelenggara pemilu, bagaimana menurut Bu Dini untuk meningkatkan angka partisipasi pemilu saat dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Mengingat saat pencoblosan orang-orang akan berkumpul. Gimana ya. Bunda? Jadi walaupun sudah menjadi mantan itu kan seseorang yang pernah ada dan masih di hati. Gitu ya? Masih di hati lah, nggak mungkin. Saya kira nggak boleh. Nggak boleh di hati nih. Oh gitu ya, tetap ada di hati, walaupun porsinya mungkin hanya sekian persen. Bukan dominasi, prioritasnya kan sudah ada. Yang di hati ini ada ruang-ruang prioritas sudah. Nah mungkin mantan ini adalah prioritasnya ada sekian persen di hati. Jadi walaupun saya sudah menjadi mantan penyelenggara dan sekarang saya bergabung kembali menjadi pengajar di kampus tercinta saya sejak tahun 2000. Itu sekarang sudah 2020 tahun saya mengabdi. 20 tahun nih. Ya, mulai tahun 2000 saya masih SMP benar. Begitu ya. Mulai saya mengajar masih berdinding triplek, sekarang sudah alhamdulillah kampus kita. Jangan lupa untuk pemirsa masyarakat untuk bisa kuliah di kampus kita, ya, karena kampus kita juga sudah memiliki akreditasi B, ya. Jadi jangan susah-susah kuliah di luar kota karena di sini juga sudah ada. Apalagi kalau pengajarnya seperti Bu Tutus. Dan teman-teman Bu Tutus yang lain yang juga. Pasti. Ini salah satunya sudah begini, apalagi yang lain. Ya, gitu salah 2, salah 3, salah banyak gitu ya. Kembali ke pertanyaannya. Walaupun sudah menjadi penyelenggara. Jadi saya kemarin kebetulan ini saya cerita Bu Tutus. Saya ditugaskan oleh universitas untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Di salah satu radio, ada 2 radio yang saya datangi. Di saat itu pula saya pasti akan menyelipkan informasi-informasi terkait dengan pemilihan kepala daerah. Dan kebetulan materi-materi atau topik-topik yang
pakai itu topik-topik yang masih berkenaan dengan pemilihan serentak lanjutan. Jadi iya, sambil lalu saya menyampaikan tidak hanya promosi kampus kami, tapi juga menyelipkan karena ada hubungannya kampus kita dengan lembaga-lembaga lain, stakeholder yang lain pasti ada hubungannya. Siapa tahu anak-anak didik kita bisa direkrut di lembaga-lembaga pemerintahan. Siapa tahu anak-anak kita nanti direkrut menjadi tenaga-tenaga pendukung di lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum. Kita kan tidak tahu ya. Tapi itu selalu saya selipkan gitu. Dan itu kemarin saya izin juga menyampaikan hal itu kepada pimpinan dan kepada penyelenggara. Artinya mereka merespon baik. Ya, mungkin itulah sedikit sekelumit dari apa yang bisa saya persembahkan untuk pemilihan serentak lanjutan. Sebenarnya mungkin kita tidak perlu menunggu momen khusus, tempat khusus, sarana khusus, kapanpun selama kita punya akses bisa kita tularkan. Paling tidak kan sebagai akademisi kita bisa menjadi role model, jadi panutan ya. Ini nanti pandemi ini jika berhasil Bu Tutus ya, 77 bahkan di atas target itu, ini akan menjadi role model pertama di Indonesia, bahkan mungkin kalau di luar negeri di Korea sudah ada Tutus di masa pandemi, bahkan mereka tingkat partisipasinya juga bagus. Karena mungkin kalau di Korea mungkin penggunaan media media elektroniknya, media masanya, media sosialnya juga sudah di atas rata-rata dari kita. Kalau kita kan kondisi geografisnya 17 kecamatan yang terbentang dari ujung barat sampai timur, 150 km luas dari kabupaten kita dengan jumlah penduduk 681 ribuan orang. Ada sekitar 5 kecamatan yang notabene kondisi geografisnya di pegunungan. Ini kan menjadi PR berat bagi penyelenggara, bahkan dari pemerintah kabupaten tadi yang saya sebut sampai tingkatan bawah ini berkewajiban untuk menyampaikan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ibu-ibu, emak-emak juga punya kewajiban, emak-emak ya, punya kewajiban untuk menyampaikan. Kemarin anak saya, anak yang paling bungsu sekarang sudah usia 17 tahun. Dia pasti punya pilih ya. Dia bertanya, "Ibu, itu di belakang itu baliho besar-besar itu 2 orang." Iya, kenapa, Dek? Calonnya berapa orang? Nah, sudah bertanya mulai calon. Kenapa, Dek? Kan nanti milih ya. Iya. Kalau calon masih belum ada. Saya sampaikan begitu. Jadi ini pendidikan politik juga untuk dia. Kalau calon deh masih belum ada. Loh, itu kan sudah ada gambarnya, ada namanya. Nanti menunggu proses pendaftaran pencalonan di bulan September. Baru nanti kalau sudah ditetapkan calonnya ini, pasangan calon 1 nama ini dan wakilnya ini nama 2, wakilnya calon bupati dan calon wakil bupatinya ini, baru kita bisa menyebut itu sebagai calon, pasangan calon. Oh gitu ya Bu. Iya, kita tunggu nanti September. Bisa saja berubah, bisa jadi bisa 2, bahkan bisa 3, bisa muncul nama baru. Oh iya, tapi kalau perseorangan sudah tidak mungkin. Dari calon perseorangan sudah tidak mungkin karena sudah tahapannya sudah berakhir. Begitu Bu. Kita kan tidak tahu, mungkin ada kalau Mas Wahyu ini yang sering menyimak di Facebook ini, ada kubu-kubu yang berbeda ini kan kita tidak tahu. Karena sampai sekarang kita juga masih menunggu tahapan pendaftaran pencalonan. Betul. Mungkin untuk sesi pertanyaannya kita tutup dulu ya. Kita sudah mau ke ending nih. Gitu ya. Oke. Sebenarnya saya nggak pengen berhenti. Tapi tetap durasi ya gitu. Oh iya. Sebenarnya lagi asik nih Bunda. Gitu ya. Sayang. Menuju ke ending mungkin dari pembahasan kita hari ini ada satu pesan khusus yang akan Bunda jadikan sebagai closing statement, utamanya untuk seluruh masyarakat, khususnya ya, kita khususkan untuk Civitas Akademika UNAS. Ya. Mewakili dari Civitas Akademika, saya pribadi dan juga mewakili dari salah satu calon pemilih karena belum ditetapkan ya, pemilih untuk pemilihan serentak lanjutan di Kabupaten Situbondo. Gunakan secara cerdas hak pilih kita, karena itu adalah hak yang diberikan oleh negara pada kita untuk menentukan Kabupaten Situbondo. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun
Betul. Kabupaten Situbondo itu. Ya, sebab dengan berpartisipasi kita bisa bangun demokrasi. Betul, Itu, demokrasi berkualitas karena tingkat partisipasinya. Kuncinya di sana. Kuncinya di Tetap sana. kembali ke masyarakat. Kembali kepada masyarakat. Baik, seru sekali. Sebenarnya saya tidak ingin berakhir ya. Mungkin bisa kita sambung lagi di pembahasan dan tema yang lain, iya. Kesempatan yang mungkin lain. temanya nanti kalau sudah dapat calonan. Oh gitu. Gitu ya. Kayaknya tambah panas. Iya, boleh. Siap. Kira-kira nanti siap diundang lagi ya. Oh, siap. Kalau untuk bincang literasi untuk kampus tercinta akan selalu siap. Ini salah satu bentuk lagi ya, bukan partisipasi lagi tapi dedikasi. Betul. Baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Saya ingatkan kembali di acara bincang literasi. Besok saya lupa, hari ini ada bincang literasi. Besok juga akan disambung dengan acara bincang literasi. Kebetulan juga dengan narasumber yang berbeda. Kita akan kedatangan tim dari Biro Kemahasiswaan ya. Biro Kemahasiswaan dan kerjasama Universitas Abdurrahman Saleh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Perpus Unas Official ya. Dan jangan lupa juga Perpus Unas Official kita ada challenge ya, membuat video review buku. Masih kita tunggu ya, Jangan lupa. Saya akhiri perbincangan kita hari ini. Ya. Terima kasih atas kedatangannya, Bu. Terima kasih banyak juga untuk perpustakaan dan tim sudah mengundang kami. Iya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Unas kita kreatif, inovatif, dan berkarakter. Yang kau inginkan? Letakkan tangan di hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kau inginkan? Hal pertama yang muncul di benak adalah selalu merupakan keinginan yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnadi selaku Rektor UNAS mengajak masyarakat untuk bergabung dengan UNAS. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo atau dikenal dengan UNAS berdiri pada 15 Agustus 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Abdurrahman Saleh. Pada tahun 2015, UNAS meraih nilai akreditasi institusi B. Saat ini, UNAS memiliki 6 fakultas dan 9 program studi, yaitu Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pemasaran, akuntansi, manajemen keuangan dan bisnis, serta pengetahuan tentang analisis pasar dan produk. Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris menghasilkan sarjana bahasa dan sastra yang berkualitas.